Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abida Umami dari kelas TPIB. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang Speech Act. Yang pertama, Introduction. Speech Act Theory dikemukakan oleh ahli filsafat asal Austria bernama Ludwig Wittgenstein tentang permainan bahasa. Biasanya dikaitkan dengan filsuf Oxford John L. Austin. Ide-ide dari Speech Act tersebut dibentuk olehnya pada tahun 1930-an, dipresentasikan dalam kuliahnya yang diberikan di Oxford pada tahun 1952 sampai 1954, dan kemudian dalam kuliahnya di Harvard pada tahun 1955. Kuliah-kuliah ini akhirnya diterbitkan secara anumerta sebagai How to Do Things with Words pada tahun 1962. Setelah kematiannya pada tahun 1960, ide-ide Austin disempurnakan, disistematisasikan, dan diajukan oleh murid Oxford-nya, yaitu filsuf Amerika John R. Searle. Jadi, secara sederhana, prinsip sentral dari Speech Act adalah bahwa pengucapan suatu kalimat merupakan bagian dari suatu tindakan dalam kerangka pranata dan konvensi sosial. Dimasukkan dalam bentuk slogan, ucapan adalah bagian dari perbuatan, atau kata-kata adalah bagian dari perbuatan. Ketika melakukan komunikasi, seorang penutur tidak hanya mengucapkan tuturan atau ujaran saja, namun juga melakukan tindakan. Itulah yang disebut dengan Speech Act. Materi selanjutnya adalah performatif dan konstatif. Pada tahun 1930-an, aliran pemikiran yang sangat berpengaruh dalam filsafat adalah logical positivism. Salah satu doktrinnya adalah yang sekarang disebut descriptive fallacy, yaitu pandangan bahwa fungsi bahasa yang menarik secara filosofis adalah membuat pernyataan benar atau salah. Sebuah versi tertentu dari descriptive fallacy adalah apa yang disebut verificationist thesis of meaning, yaitu gagasan bahwa unless a sentence can, at least in principle, be verified, it was strictly speaking meaningless. Pada pandangan seperti itu, kalimat yang tidak digunakan untuk membuat proposisi yang dapat diverifikasi atau dipalsukan sama sekali tidak berarti. Dengan latar belakang filosofis inilah Austin mulai mengembangkan Theory of Speech Act-nya. Austin membuat 2 poin penting. Yang pertama, dia mencatat bahwa beberapa kalimat bahasa biasa tidak digunakan untuk membuat pernyataan dan karenanya tidak dapat dikatakan benar atau salah, seperti good morning, is she a vegetarian, put the car in the garage please. Yang kedua, dan yang terpenting, Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasa yang menolak analisis kondisi kebenaran dengan cara yang sama. Maksud dari mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi juga aktif untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, tuturan tersebut memiliki aspek deskriptif dan aspek efektif. Oleh karena itu, Austin menyebutnya performative dan dia membedakannya dari pernyataan atau statement making utterance yang dia sebut konstatif. Contoh 5.1 A. I Christian deceived the Princess Elizabeth. B. I now pronounce you husband and wife. C. I sentence you to 10 years in prison. D. I promise to come to your talk tomorrow afternoon. A. I command you to surrender immediately. F. I apologize for being late. Contoh 5.2 A. My daughter is called Elizabeth. B. The children are chasing squirrel in the park. C. Maurice Carrin won the first Tour de France in 1903. Berbeda dengan contoh 5.2, kalimat deklaratif dalam contoh 5.1 memiliki 2 karakteristik.
Yang pertama, tidak digunakan dengan sengaja untuk mengatakan apapun, benar atau salah, tentang keadaan di dunia luar. Yang kedua, penggunaannya merupakan bagian dari tindakan. Selain itu, ada dua perbedaan lebih lanjut antara contoh 5.1a sampai C dan 5.1d sampai F. Yang pertama adalah bahwa contoh 5.1a sampai C bagian dari konvensional atau ritual behavior yang didukung oleh fakta-fakta institusional, sementara 5.1d dan F tidak. Perbedaan yang kedua adalah kata kerjanya secara umum merupakan elemen penting dan tidak dapat dihilangkan. Itu bisa juga pada contoh 5.1df. Misalnya kita membuat janji tanpa menggunakan kata kerja promise, seperti I'll come to your talk tomorrow afternoon. Materi selanjutnya adalah explicit versus implicit performative. Explicit performative adalah ujaran performatif yang mengandung performative verbs di mana itu menyatakan secara eksplisit tindakan apa yang sedang dilakukan. Contohnya, I pronounce you husband and wife. I sentence you to 10 years in prison. I promise you to come to your talk tomorrow afternoon. I command you to surrender immediately. Sedangkan implicit performative adalah ujaran performatif yang tidak memiliki performative verbs. Contohnya, surrender immediately. I'll come to your talk tomorrow afternoon. Leave me alone or I'll call the police. Materi selanjutnya adalah syntactic and semantic properties of explicit performative. Austin juga mengisolasi sejumlah properti sintaksis dan semantik dari explicit performative dalam bahasa Inggris. Tentu saja dengan beberapa pengecualian. Mereka adalah explicit performatives mengandung performative verbs. Sifat performatif dari kata kerja tersebut dapat diperkuat dengan menambahkan kata keterangan dengan ini. Explicit performatives terjadi dalam kalimat dengan subjek orang pertama tunggal dari kata kerja dengan simple dalam simple present tense, indicative mood, dan active voice. Contohnya, I hereby pronounce you husband and wife. Materi selanjutnya adalah some exceptions. We suggest that you go to the embassy and apply for your visa in prison. You are hereby warned that legal action will be taken. Passengers are hereby requested to wear a seat belt. Perhatikan contoh selanjutnya. Performative verbs juga dapat digunakan secara deskriptif. Dalam penggunaan ini, mereka berperilaku seperti non-performative verbs. I baptized John's baby last Sunday. You are always promising to do housework, but you never do it. It's the head of department who authorized John to work in our lab. Selanjutnya adalah the performative hypothesis. Untuk menjelaskan implicit performative, sebuah analisis yang dikenal sebagai performative hypothesis diajukan pada tahun 1970-an. Ide dasar dari hipotesis ini adalah yang mendasari setiap kalimat ada klausa metrik performative tersembunyi dari bentuk yang diberikan. I hereby VP you that as, di mana VP adalah performative verbs dan S adalah klausa complement. Performative verbs yang berada dalam indicative mood, active voice, dan simple present tense akan selalu memperjelas apa yang tersirat, meskipun klausa metrik performatif dapat dihapus tanpa diubah maknanya.
Jadi, menurut hipotesis ini, klausa metrik performatif dalam struktur yang dalam atau mendasari contoh 5.4 stand-up muncul secara terang-terangan di 5.1 I hereby request that you to stand up or I hereby order you to stand up. Materi selanjutnya adalah problem with the performative hypothesis. Ada banyak kasus implisit performatif yang tidak memiliki versi eksplisit performatif, meskipun kata kerja yang relevan dapat digunakan secara deskriptif. Contoh 5.6. A. You are stupid cow. B. I hereby insult you that you are a stupid cow. C. John insulted Mary by saying that she was a stupid cow. Secara intuitif, contoh 5.6a paling alami ditafsirkan sebagai penghinaan, tetapi bertentangan dengan prediksi performative hypothesis. Hal ini tampaknya tidak memiliki padanan eksplisit seperti yang ditunjukkan oleh keanehan 5.6b. Di sisi lain, seperti yang ditujukan 5.6c, kata kerja penghinaan dapat digunakan secara deskriptif tanpa masalah. Kurang lebih sama dapat dikatakan tentang speech act seperti berbohong, mengancam, dan menghukum. Dihadapkan dengan ini dan berbagai kesulitan sintaksis, semantik, dan pragmatis lainnya, performative hypothesis telah lama ditinggalkan. Dan selanjutnya adalah materi yang terakhir, Austin's Felicity Condition on Performative. Seperti yang telah disebutkan, tidak masuk akal untuk menyebut performatif itu benar atau salah. Namun demikian, Austin memperhatikan bahwa agar performatif berhasil, itu harus memenuhi serangkaian kondisi. Kondisi pertama, harus ada prosedur konvensional yang memiliki conventional effect, serta keadaan dan orang yang harus sesuai, sebagaimana ditentukan dalam prosedur. Kondisi yang kedua, prosedur harus dijalankan dengan benar dan sepenuhnya. Kondisi ketiga, seringkali orang tersebut harus memiliki pikiran, perasaan, dan niat yang diperlukan, seperti yang ditentukan dalam prosedur, dan jika perilaku konsekuen ditentukan, pihak terkait harus melakukannya. Jika kondisi A atau B tidak diperhatikan, maka apa yang digambarkan Austin sebagai misfire terjadi. Jika kondisi C tidak terpenuhi, maka terjadilah pelecehan. Apa itu misfire? A misfire is a branch of the conventional of cultural procedures necessary to the accomplishment of the performance. If a branch of this type occur, the performance will fail. Misfire adalah pelanggaran prosedur budaya konvensional yang diperlukan untuk pencapaian performance. Jika pelanggaran jenis ini terjadi, maka performance akan gagal. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.